Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Tujolom oh Tuhan sai gara rohakon, tungunduk do mangoloiho. Tondimi matotong margogoy hon awon, mangulahon lomoni rohan. Tungpogos pedison manang sonang tahe, marsigatung tuho sasude. Holan ho hui hu tondang bedirikon, togu matu nature. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan di renungan harian dari Gereja KBP Maranatha Rawalumbu di hari Kamis tanggal 11 bulan Maret tahun 2021. Firman Tuhan yang menyapa kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sudah berapa lama Bapak Ibu saudara-saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan? Atau sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan? Pasti jawabannya bermacam-macam. Tapi yang pasti kita sudah lama menjadi orang Kristen. Dari orang tua kita, opung kita sudah menjadi bagian dari orang Kristen. Bahkan kalau ditanya tadi, sudah berapa banyak firman yang kita dengar? Itu pun pasti jawabannya tidak mungkin hanya sekali saja kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mungkin sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lanjutkan lagi pertanyaannya, sudah berapa banyak firman yang kita lakukan? Ini pasti jawaban yang sulit. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya sudah banyak melakukan firman Tuhan. Tapi ada sedikit orang akan mengatakan, saya masih sedikit melakukan firman Tuhan. Bahkan mungkin banyak, tapi malu-malu mengatakan, saya belum pernah melakukan firman Tuhan. Hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Dalam kehidupan kita ini, kalau dikaitkan dengan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada 3 corak kehidupan manusia ini. Yang pertama adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tapi yang kedua, orang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tapi yang ketiga, yang lebih parah lagi adalah dia sama sekali tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi melakukannya. Hari ini kita mau belajar dari sebuah contoh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang tipe orang di hadapannya, digambarkan tentang orang yang membangun rumah.
Ada orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Tetapi ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Dia ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Ketika hujan datang, badai datang, maka orang yang mendirikan rumah di atas pasir, rumahnya itu roboh dan hancur karena didirikan di atas pasir yang tidak kuat. Ibu bapak saudara-saudara, tantangan di zaman kita sekarang ini sudah sangat sulit. Jangankan melakukan firman Tuhan, mendengar saja pun orang semakin sulit. Orang sudah lebih suka didengar, orang sudah lebih suka berbicara, tapi sulit untuk mendengarkan. Seakan-akan tidak ada lagi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, kalau orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan itu, maka kebahagiaan akan sirna dari kehidupannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Itu firman Tuhan. Memelihara maksudnya di situ juga adalah bagian dari melakukannya. Kalau kita inginkan kebahagiaan itu, maka tidak ada kata lain. Dengarlah firman-Nya dan juga lakukanlah firman itu. Ibu bapak saudara-saudara, bukan kebetulan Tuhan menciptakan dua telinga di dalam tubuh kita. Dan bukan kebetulan Tuhan juga menciptakan satu mulut. Tidak kebetulan Tuhan menciptakan dua tangan dan dua kaki. Semua itu punya maksud. Kalau Tuhan menciptakan dua telinga, itu ingin menunjukkan supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalau Tuhan menciptakan dua tangan dan dua kaki, itu artinya Tuhan juga menginginkan kita supaya lebih banyak bekerja. Tangan kita harus kita panjangkan untuk menolong orang lain, mencangkul, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kaki kita juga harus kita lincahkan untuk bergerak, bukan malah tidur-tiduran atau hanya bermimpi mendapatkan sesuatu tanpa berbuat apa-apa. Saya ingin menyampaikan suatu kisah. Ada seorang yang bernama Erik Wenhenmayer. Dia adalah seorang yang buta sejak umur 13 tahun, tetapi telah mendaki 7 gunung yang paling tinggi di dunia ini. Ada gunung-gunung yang tinggi di dunia ini sudah ditaklukkan oleh Erik. Di usia 33 tahun dia sudah sampai ke Mount Everest, gunung paling tinggi di dunia ini. Ketika ditanya apa resepnya, apa kuncinya sehingga dia bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi itu, sedangkan dia seorang yang buta, dia mengatakan ia telah belajar dengan baik, ia mendengarkan teman-teman pendaki gunung yang lain, ia mendengarkan instruksi, lalu kemudian dia melakukannya. Itu yang membuat dia berhasil. Dan begitu juga lah contoh bagi kita dalam kehidupan ini. Kalau kita mau berhasil dalam setiap pekerjaan kita, jangan pernah tutup telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan pernah menutup hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Justru buka hatimu, buka telingamu, lakukan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Di saat-saat ini sudah banyak yang hanya mendengar tapi sulit melakukan. Bahkan yang paling miris, semakin banyak yang sulit mendengar, apalagi untuk melakukannya. Orang sekarang sudah lebih banyak berbicara.
inginnya mau didengar. Ternyata ada yang mengatakan guru yang suka berbicara di kelas pun dianjurkan untuk sekali-sekali mendengar. Pengkhotbah pun yang setiap minggu bahkan setiap hari berkhotbah di mimbar dikatakan sekali-sekali juga menjadi pendengar, supaya dia bisa mengkoreksi dirinya, memperbaiki dirinya, dan menata dirinya semakin lebih baik lagi ke depan. Kita sering berkata atau berdoa, berilah kami telinga yang mau mendengar firman-Mu. Memang benar doa itu, dan tidak salah dengan doa itu. Tetapi perlu kita ingat, tidak hanya sampai di situ. Justru kita harus mengatakannya di dalam doa kita, berilah telinga ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu serta melakukannya. Jadi bila semakin banyak kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, percayalah ibu bapak saudara-saudara, hidupmu akan damai sejahtera. Dunia ini pun akan semakin baik. Justru karena semakin banyak orang menutup telinganya dari firman Tuhan, maka dunia kita ini belum menuju kepada kebaikannya. Di mana-mana ada roh-roh kebencian, permusuhan, karena telinga dan hatinya ditutup dari kehidupan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, jadilah pelaku firman yang hidup. Dengan itu kita menjadi anak-anak terang Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk senang mendengarkan firman dan juga melakukan firman itu. Mampukan kami Tuhan di tengah-tengah kebisingan dunia ini, kebisingan masalah ekonomi, kebisingan masalah-masalah kesehatan, pandemi, sehingga akhirnya seringkali telinga kami sulit untuk mendengarkan firman-Mu, apalagi melakukannya. Hari ini kami belajar bahwa mendengarkan dan melakukan firman itu sangat baik bagi kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak terang Tuhan untuk membawa cahaya dalam kehidupan ini. Berkati jemaat-Mu dalam melakukan aktivitasnya satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.